Tuhan Jumat hari ini, aku mengajak teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Teman-teman, aku persilakan untuk bersaat teduh. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Hingga pada saat siang hari ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul Tuhan untuk mengikuti persekutuan Jumat hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga Bang Hendra. Kiranya Tuhan yang berkati persekutuan Jumat kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya kami bisa mengikutinya dengan baik, kami bisa mendengarkan pemberitaan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan kiranya kami juga bisa mengikuti rangkaian ibadah ini Tuhan dengan penuh hikmat. Dan kiranya bagi teman-teman kami yang belum dapat hadir, kiranya Tuhan yang berkati mereka dimanapun mereka berada dalam setiap kegiatannya, agar kiranya mereka juga bisa hadir Tuhan bersama kami untuk mengikuti persekutuan Jumat. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah hari ini juga Tuhan, baik device ataupun sinyal yang akan kami gunakan, biarlah itu juga menolong kami Tuhan dalam ibadah hari ini. Dan jika kiranya ada kendala atau hambatan, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang bantu kami. Tuhan, kami menyerahkan semua rangkaian ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah semua dosa jadi, hanya dalam atas Kristus kami syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, sebelumnya aku mau minta teman-teman nih yang belum bisa menyalakan kamera, apalagi teman-teman yang nggak terkendala koneksinya, boleh ya aku mau melihat wajah tampannya dan wajah cantiknya nih, jangan disembunyiin ya teman-teman. Oke, boleh mungkin minta Kenny atau Theo yang belum nyalakan kamera, Faiz, Natania, Leo, Yuditya, Jessica, Kirei, ada Sharon juga. Boleh ya teman-teman untuk bisa yang menyalakan kameranya dinyalakan. Oke, sebelumnya nih aku pengen nanya teman-teman juga kabarnya hari ini. Boleh ya teman-teman respon kabarnya teman-teman semua di chat, kolom chat kayak kabarnya baik kah? Atau mungkin saat ini lagi capek, ternyata 2 minggu kuliah nggak kerasa. Eee, Siapa tahu ada juga yang mungkin kerasa api semangat belajarnya. Boleh ya teman-teman, aku tunggu, respon chat-nya. Apa perlu aku hitung ya? 10 detik, 1, capek, kayaknya capek, 2, rasanya puyeng kepalaku. Oh, ini kayak ngeluh semua ya teman-teman. Oke nih, baik, puji Tuhan. Yang lain, puji Tuhan lemah, puji Tuhan sehat tapi lemas Besti, oke. Oh, ada Ele, aku suka kuliah. Wah, hebat sekali ya teman-teman ini suka kuliah, banyak tugas. Oke, mau libur lagi. Tenang guys, kita Jumat ini senang kok, karena ada persekutuan Jumat kan. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas responnya. Teman-teman sebelumnya aku juga, kita sebelum mulai ibadah, aku pengen ngasih tahu nih ke teman-teman semua, kayak kalian ingat gak sih tanggal 14 kemarin kita ngerayain hari apa? 14 Februari. Bagi yang jomblo kayaknya nggak inget sih ya hari apa. Mungkin kalau yang udah punya pacar ya kan, atau yang lain, ada yang inget nggak hari apa? Hari Senin, oke. Hari Valentine, iya bener banget. Jadi, tanggal 14 kemarin tuh adalah hari Valentine. Mungkin beberapa dari kita, ada yang udah dikasih coklat, bunga, atau hadiah mungkin ya kan, dari keluarga, sahabat, atau mungkin yang udah punya pacar, itu bisa dari pacarnya. Nah mungkin kalau yang jomblo seperti aku, mungkin kalian beli sendiri kali ya, coklatnya ngasih diri ke sendiri. Semoga, apapun itu bisa membahagiakan kalian ya. Oh ya, karena kemarin hari Valentine, aku ingin memberikan hadiah kecil sih sebenarnya ke teman-teman, tapi cukup 1 orang. Tapi aku harus, jadi aku ada games, di mana games ini kalian harus bisa menangin game yang aku buat. Nah, nanti games yang udah aku buat ini, yang bisa jawab, nanti akan aku kasih hadiah, gitu. Nah, boleh di-next, Kiana, slide-nya? Oke, jadi games-nya di sini sebutkan 10 tempat yang berada di FAUI Depok. Jadi ini di lingkungan kampus ya. Yang bisa jawab boleh raise hand-nya ya. Aku tunggu
10 detik. Ayo, apa aja tolong masa nggak tahu sih kuliahnya di EVA tapi nggak tahu, tempat-tempat yang ada di EVA UI. Boleh 10 tempat ya, teman-teman. Ayo, ada yang berani nggak? Jangan terlalu keras mikirnya. Ayo dong, raise hand. Mahasiswa online. Yang lain, nggak apa-apa, apa aja. Aku nggak maksa loh harus, yang lain-lain. Yang setahu kalian aja kok. Ada yang bisa ikutin games-nya? Ini untuk Yulita boleh raise hand ya, jangan chat ya. Biar aku tahu nih. Boleh coba? Oh iya, coba Yulita raise hand-nya dong. Ya, dia. Oke, silakan Yulita untuk mau raise hand nggak nih? Atau fitur Zoom? Oke, silakan coba sebutkan 10 tempat yang berada di FAU Depok. Aja kan ya, boleh ya? Iya, apa aja. Oke, ruang kelas, toilet, bangku, toilet, terus taman, mood court, gudang, ruang ruang aduh, SNT, ruang SNT, terus ruang patung, parkiran, itu ruang bukan sih? Ruang terbuka ya, ruang terbuka. Boleh lagi apa ya? Ini loh tempat akademis itu. Oh, udah boleh lah ya, udah ada effort gak sih? Koperasi, oh iya koperasi mahasiswa. Ruang ruang yang baru itu Perfilma punya ruang baru. Oh ya, kantin, ada 10 yeah. Terima kasih untuk Yulita yang sudah bisa menjawab. Aku sebenarnya kalian mau jawab 8 juga nggak apa-apa, yang penting keberaniannya. Terima kasih ya. Nanti hadiahnya boleh hubungin aku aja ya. Oke. Boleh tepuk tangan dong teman-teman untuk Yulita yang karena sudah memberanikan diri. Boleh pakai fitur action ya. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang juga udah ikut berpartisipasi nih walaupun lewat chat juga. Terima kasih udah membantu Yulita juga untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada. Bagi kalian yang belum berani, mungkin di acara PO selanjutnya harus lebih berani ya mengikuti acara games-nya. Teman-teman, aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih bisa berkumpul dan mengikuti persekutuan Jumat bareng teman-teman, ngelihat wajah tampan dan cantiknya, walaupun masih ada yang belum nyalain kamera, masih bisa ngeliat secara virtual, bagiku itu adalah sebuah sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman, sebelum memulai ibadah hari ini, aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tapi untuk kali ini aku juga mau mengajak teman-teman semua untuk mengikuti gerakan yang aku buat. Jadi sambil kita menyanyikan lagu ini, aku akan membuat gerakan, aku akan bergerak dan teman-teman harus mengikuti ya. Oke, mari kita bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia.
terima kasih untuk teman-teman. Aku melihat betapa teman-teman, mengikuti gerakan yang aku buat, walaupun itu sederhana sebenarnya, walaupun kita secara virtual, tapi aku merasakan bahwa ada sukacita yang besar datang dari teman-teman. Teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 353 dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Teman-teman, ketika aku mencari lagu ini diciptakan oleh Will L. Thompson. Lagu ini menceritakan bagaimana seseorang yang rindu untuk memberitakan panggilan yang dari Yesus Kristus kepada setiap orang, terutama bagi mereka yang masih jatuh dalam keberdosaan atau kesesatan. Lagu ini juga ditujukan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus atau mereka yang sedang berada dalam kelelahan. Teman-teman, menyadari bahwa seringkali kita lelah, kita jatuh dalam keberdosaan, kesesatan, tetapi ketika kita mengalami hal tersebut, kita nggak benar-benar datang kepada Tuhan gitu. Justru kita malah mencari kesenangan lain. Padahal kesenangan di luar Tuhan tidak akan pernah memuaskan. Tuhan dengan setia memanggil kita, Ia memanggil dengan penuh kelemah lembutan, kita hanya perlu cukup memberi respon untuk menerima panggilan itu. Sambil lagu ini nyanyikan, aku mengajak teman-teman juga untuk berdoa secara pribadi, agar Tuhan berkenan menyadarkan kondisi kita saat ini. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan, mengaku dosa-dosa kita, dan memohon ampun pada Tuhan. Mari bernyanyi sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Aku ajak kepada teman-teman, sambil lagu ini dimainkan, mari teman-teman berdoa secara pribadi, mari kita sungguh-sungguh merenungkan kembali teman-teman apa yang telah kita perbuat, dosa-dosa kita, dan memohon ampun sama Tuhan, biar kiranya Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa kita. Menyadari bahwa seminggu kemarin Tuhan banyak sekali hal-hal yang mungkin nggak berkenan di hati Tuhan, apa yang telah kita perbuat, kita pikirkan, kiranya biarlah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, teman-teman, aku persilakan untuk berdoa secara pribadi. Kepada Bang Hendra, aku persilakan untuk menyampaikan firman. Kita berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau yang sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah Engkau utus ke atas dunia untuk berkorban bagi kami, untuk mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak layak menerimanya, tetapi karena begitu besar cinta-Mu Tuhan, Kristus mau mati juga bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar melalui pemberitaan firman yang kami dengarkan pada hari ini, kami sungguh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hati dan pikiran kami sungguh ditundukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan oleh Roh Kudus Tuhan, kami digerakkan untuk sungguh-sungguh berubah, semakin serupa dengan Kristus, dan hidup sehat secara rohani Tuhan, di dalam persekutuan-persekutuan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, agar kami senantiasa bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, kiranya Tuhan pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya dengan segala kebodohan ya Tuhan, dengan segala kekurangan, Tuhan mau berbelas kasihan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu yang paling dalam kepada kami semua. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, teman-teman semua ya, hari ini kita akan belajar sesuatu tentang persekutuan ya, temanya partner in Christ. Saya akan share screen dulu. Oke. Nah, ini partner in Christ ya. Nah, sekarang kan membicarakan persekutuan ini jadi sesuatu hal yang agak rumit ya. Kenapa rumit? Karena agak sulit kita membayangkan persekutuan tanpa melihat orangnya ya. Terus sekarang ada tawaran metaverse lagi. Ya. Waduh, nanti gampang dong, kita bisa dong beribadah dengan tanpa bertemu secara fisik, tanpa melihat orangnya segala macam gitu ya. Tapi saya rasa ada satu yang salah ya, kalau kita menjadi orang Kristen sudah terlalu menikmati persekutuan secara online seperti ini, secara maya, dan tidak merindukan persekutuan secara fisik. Karena sekali lagi teman-teman, tubuh kita ini bukan barang secondary. Nanti suatu saat ketika Kristus datang yang kedua kali, tubuh kita ini akan dibangkitkan. Jadi ini bukan tubuh yang ya memang ini tubuh yang belum disempurnakan ya. Kita akan bergumul sekali dalam tubuh kita ini. Tetapi sekali lagi, ini bukan sesuatu yang secondary. Ini hal yang penting. Tubuh kita itu sesuatu yang penting. Nah, kalau memang dengan tubuh ini kita bisa berdosa gitu ya melawan Tuhan. Nah, kita dengan tubuh yang seperti ini pun ya, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, harusnya kita juga melayani Tuhan dan kita bersekutu juga ya. Nah, jadi harus ini ya, di dalam pikiran kita, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus merindukan ini ya teman-teman ya, persekutuan secara fisik, karena jauh lebih enak lah. Zaman PMK dulu ya, habis PMK habis PJ gitu ya, kita bisa makan bareng di mana, di kantin. Wah, itu enak ya. Nah, jadi kebanyakan kayak dulu misalnya saya pimpin pembinaan pengurus ya, pembinaannya mah cuma 1,5 jam ya. After itu sampai jam 10 malam, kagak tahu deh. Ya, afternya banyak. Tapi itu bagus ya, karena apa? Karena di situ kita betul-betul saling bersekutu ya, bisa saling mengenal, bisa saling bercengkrama ya. Kita tahu pergumulan teman kita ya. Jadi persekutuan itu tidak seperti tempat kerja, teman-teman. Wah, itu yang berbahaya ya. Banyak sekarang, zaman sekarang apalagi, persekutuan itu udah kayak kerjaan. Ya. Jadi hari ini kamu tugasnya apa? Oh, saya MC ya. Besok kamu apa? Ya, saya share screen gitu ya. Udah gitu-gitu aja. Tapi teman yang udah mau mati kayak apa kayak nggak ada yang tahu ya. Dia bergumul apa nggak ada yang tahu ya. Terus bagaimana nanti ke depan nggak ada yang tahu. Terus nanti habis lulus mau kemana nggak tahu juga. Mau jadi jaksa kayak, mau jadi pengacara kayak, nggak mau jadi apa-apa, atau mau masuk STT gitu ya, kayak saya. Nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi benar-benar habis lulus sudah hilang semua. Oh, itu bahaya sekali ya teman-teman ya. Ini kayak kerja ya. Nah, kita harus melihat ya. Pertama, ketika ngomong persekutuan, kita harus kembali ke mana lagi sih teman-teman? Ke penciptaan dulu. Ya, ini penting sekali. Penciptaan manusia. Karena banyak ya dari kita itu misalnya di KTB lah, di awal-awal KTB di PIPA misalnya di KTB awalnya kita langsung ngomongin tentang penciptaan sih ya, tapi cuma 5 menit gitu ya. Habis itu ngomongin dosa. Pokoknya orang itu harus tahu dia berdosa ya, supaya dia mengerti
betapa Tuhan mencintai dia. Ya itu benar, nggak salah ya. Tapi sekali lagi kalau orang tidak tahu untuk apa dia diciptakan dan bagaimana Tuhan menciptakan dia, begitu ya. Sekali lagi teman-teman, kita nggak akan tahu loh yang namanya apa pentingnya persekutuan, bagaimana kita harus hidup begitu ya. Terus nanti setelah lahir baru mau ngapain? Kan banyak kayak gitu tuh, orang udah lahir baru ya, udah terima Kristus begitu ya, sudah bertobat sungguh-sungguh tapi nggak ngerti. Yang dipikirin cuma surga, surga, surga ya, jemaat yang dipersiapkan untuk surga. Itu mulai dia. Padahal lahir barunya di sini ya. Terus kan kalau kita baca ya di Alkitab, Yohanes 17 ayat 3, apa sih hidup kekal itu? Hidup kekal itu mengenal Allah. Mengenal Allah itu nggak nanti di sana. Nggak di surga sono, nggak. Di sini. Ketika kita masih hidup. Memang mengenalnya nggak sepenuhnya ya. Tapi kita udah mulai mengenal Allah. Jadi hidup kekal itu kita rasakan di mana? Di sini. Dan nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya teman-teman tahu di mana dunia apa langit dan bumi baru itu? Ya di sini. Ya nggak di mana-mana. Ya dulu memang karena ada film-film apa tuh Left Behind gitu ya, kita merasa wah surga itu nanti di ujung sana ya, nggak tahu di dunia mana lah itu. Ya nggak begitu teman-teman ya, kita harus ngerti ya, Tuhan nggak menciptakan kita untuk pergi dari dunia ini ya. Tapi nggak jadi budaknya dunia juga. Nah, itu kapan-kapan kita bicarakan ya. Tapi sekali lagi saya akan kembali ke penciptaan manusia. Nah, ini ayat yang sangat penting ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya ini siapa? Gambarnya Allah ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi dari awal penciptaan kita itu ya, itu ada inisiatif Allah di dalamnya. Nah, kalau kita ngomong inisiatif Allah, ya jelas tandanya yang berhak untuk menentukan definisi kehidupan kita. Ya sekali lagi, ini saya bawa kedua kali kalau tentang ini ya inisiatif dan definisi. Ya inisiatif Allah dan definisi Allah, ya tandanya kita hidup harus sesuai itu dong. Ya sekali lagi ya, misalnya HP itu diciptakan untuk apa sih? Untuk telepon-teleponan gitu ya, untuk apa email segala macam. Tapi dipakai untuk nyangkul bisa nggak? Bisa aja. Tapi rusak nggak? Rusak. Ya, jadi sekali lagi kamu diciptakan untuk apa itu harus lihat dari mana, dari Alkitab. Ya karena Alkitab itu firman Allah dan memberitahukan kepada kamu diciptakan itu untuk apa. Dan kalau kamu mau hidup seperti apa ya silakan. Ya seperti ini ada di Alkitab. Ya, jadi kayak kereta ya, kereta itu bisa bebas di mana di rel, gitu ya. Kalau dia mau bebas sebebas-bebasnya bisa nggak? Filsuf dimanapun di dunia ini menentang pemikiran bebas-bebasnya karena nggak ada bebas-bebasnya. Ya kalau zaman sekarang kan anak muda pengennya gitu ya, saya mau bebas sebebas-bebasnya ya. Terus habis bebas-bebasnya hidupnya berantakan, nyalahinnya Tuhan. Kenapa sih Tuhan begini? Wah, itu lempar batu sembunyi tangan ya. Lempar batu lempar Tuhan lagi. Sembunyikan Tuhan ya atau apalah terserah lah ya. Jadi kalau kita mau hidup ya dengan baik ya, sungguh-sungguh merasakan sukacita dari Tuhan, Tuhan kasih kok caranya gitu ya. Dan menghadapi hidup, menilai apa yang baik dan benar, semua ada di mana? Ada di Alkitab. Nah, kalau kita lihat ya, ini agak lama ya, kita waktu nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita tahu Allah yang menciptakan bedanya dengan pemahaman dunia modern ya. Jadi kayak orang barat itu banyak yang percaya paham deisme kayak gini deh. Kayak jam itu setelah dibikin, jam itu gerak sendiri. Nah, pembuatnya nggak perlu lagi mengatur jam itu. Ya, itu orang-orang modern tuh. Jadi mereka bilang, oh ya saya agnostik gitu ya. Ya ada sih supreme being itu ya, tapi ya kan nggak ada gunanya buat saya, buat apa gitu ya. Karena dia nggak ngapa-ngapain, enggak. Tapi Alkitab mengatakan Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Allah kita adalah Allah yang betul-betul menopang sejarah ini ya. Kalau kita baca di Yesaya 46 ayat 9-11 kita nggak akan baca ya karena terlalu banyak. Seluruh aspek dalam sejarah manusia itu ada di dalam kedaulatan Allah, ditopang oleh Allah ya. Jadi sekali lagi nggak ada yang kebetulan teman-teman ya.
Jadi kalau nggak ada yang kebetulan ini maksudnya kayak apa sih? Ya, nggak ada kebetulan itu maksudnya kamu bisa ikut persekutuan ini contohnya gitu ya. Ya pertama gini lah, kamu lahir di keluargamu sekarang. Ya, tapi Pak, ini keluarga saya kayaknya hancur-hancuran ya, bapak saya begini, ibu saya begini, bagaimana? Nah, Tuhan pasti punya maksud. Ya, dulu saya pernah punya teman ya, waduh keluarganya hancur lebur ya. Tetapi wah dia sempat menyalahkan Tuhan segala macamnya. Tapi ternyata setelah dia lahir baru, dia mengerti. Ternyata Tuhan mengizinkan itu supaya dia bisa menolong banyak orang. Ya, dan dia betul-betul menjadi orang yang jauh lebih dewasa daripada saya bahkan ya. Nah, itu indahnya. Masalahnya kan kita nggak tahu. Kita melihat dengan mata kita yang terbatas ini, Tuhan melihat dari atas. Ya, dia melihat sejarah, dia tahu sejarah, dan dia punya maksud. Nah, jadi nggak ada yang kebetulan ya. Sampai kamu masuk fakultas hukum ini pun juga sudah dalam kedaulatan Allah. Kamu bisa masuk dalam persekutuan ini pun dalam kedaulatan Allah. Kamu bisa hadir hari ini pun dengar saya khotbah itu kedaulatan Allah. Kalau Tuhan nggak mau kamu dengar, kamu nggak akan dibiarkan deh. Ya, kamu dibikin tidur kek, kamu dibikin sakit kek, kamu dibikin apa kek, makan kek, ya terus lupa ya. Habis makan selesai baru ingat ada persekutuan, ya ampun gitu ya. Bisa aja. Tapi semua dalam kedaulatan Allah. Jadi kalau kamu dengar firman Tuhan hari ini, kamu masuk dalam POFHU ini, itu semua dalam kedaulatan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, layak nggak kita misalnya menjadi anak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya, walaupun tadi katanya pada lelah, semuanya capek ya ancur-ancuran lah ya. Memang kuliah online ini bikin pusing ya, mata juga sakit gitu ya, kayak saya ini muka saya terang terus ya, karena di depan saya ada cahaya matahari ya. Aduh ini melelahkan sekali kuliah seperti ini ya. Tapi sekali lagi teman-teman, di tengah kelelahan itu kamu bisa hadir di tempat ini, kamu bisa mendengarkan firman Tuhan, itu anugerah. Nah masalahnya kita nggak ada yang menyadari bagian ini anugerah ya. Sesuatu yang terus diberikan itu ya, setiap hari, setiap saat, setiap minggu ya, menjadi sebuah rutinitas, akhirnya kita nggak bisa bersyukur. Orang itu merasa sesuatu itu jadi berkat ya, orang Kristen zaman sekarang gitu ya, sesuatu itu berkat kalau apa? Kalau tiba-tiba ya saya dapat 3 miliar, 4 miliar gitu ya, atau apalah yang wah-wah gitu ya, saya kakinya tadi buntung tiba-tiba muncul sendiri gitu ya. Terus saya apa tadinya jelek kayak segini gitu ya, tiba-tiba jadi kayak Brad Pitt. Itu semua pikirannya berkat itu harus yang wah-wah, padahal enggak. Sesuatu yang normal ya, yang seperti sekarang yang kita alami ini berkat. Masalah kita nggak ada yang sadar ya. Persekutuan, hadir kamu bisa kenal orang-orang dalam persekutuan itu berkat dari Tuhan, bukan sesuatu yang murahan. Kalau Tuhan nggak mau kamu nikmati ini, kamu dibuang betul. Ya, hati-hati loh teman-teman. Jadi bersyukur kamu bisa ikut persekutuan ya. Jadi nggak ada alasan untuk mengeluh ya. Jadi kalau di dalam persekutuan ada yang nggak beres gitu, ya sudahlah, ya terima dia. Nah, malah di dalam persekutuan itu kamu bisa belajar untuk mengasihi dia ya. Ya, kalau isinya wah saya mau persekutuan yang sempurna, ya kamu nggak boleh masuk ke situ. Kalau kamu ketemu ya ada persekutuan sempurna ya. Kalau sempurna itu kan nggak perlu dikurang, nggak perlu ditambah. Nah, kalau kamu ketemu persekutuan sempurna, kamu jangan masuk. Karena kamu merusak persekutuan itu. Kan ditambah sama kamu. Jadi nggak sempurna lagi dong. Ya kan kelebihan jadinya, nggak usah. Makanya nggak ada lah, Dek. Ya. Jadi, saya lagi, definisi Allah mutlak. Ya, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, definisi Allah mutlak. Jadi persekutuan yang sehat harus belajar firman Tuhan. Ya. Jadi gini, makanya kalau kami pun sama adik-adik KTB saya gitu ya, kami belajar firman Tuhan dulu. Nah, habis dari belajar firman Tuhan itu, kita koreksi diri kita bagaimana ya. Cocok nggak sama firman Tuhan itu? Kalau sudah cocok, apa yang perlu ditajamkan? Itu sampai tingkatan praktis sekali gitu ya. Nah, jadi kalau persekutuan Kristen yang sesungguhnya, ya itu harus ada firman Tuhan. Bahkan nanti misalnya kalau kalian mau punya persekutuan doa, harus ada paling nggak di renungan firman Tuhan. Ya, cukup 15 menit, 20 menit itu oke. Habis itu berdoa. Ya, mendoakan apa yang sudah didengar gitu ya. Dan sekali lagi ya, saya nggak percaya ya firman Tuhan kalau disampaikan oleh sungguh-sungguh orang yang cintai Tuhan itu tidak berbicara pada kita. Ya, sekarang pertanyaannya kita mau dengar apa enggak? Ya. Nah, jelas ya, seluruh apa yang ada di persekutuan harus ikut firman Tuhan. Nggak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Misalnya ya,
Nyentuhan materi juga hati-hati ya teman-teman ya. Jadi besok tiba-tiba PWFUI bikin seminar LGBT tidak dosa ya. Aduh, saya ini bukan homofobik ya. Saya punya teman KTB yang homo ya, yang gay. Apa kami buang dia? Enggak. Ya, dia bergumul bersama-sama dengan kami. Ya. Mengasihi dia mengatakan ya itu salah dan dia tahu itu salah. Ya, dan dia bertumbuh di situ. Ya. Enggak kayak Kristen zaman sekarang ya. Wah, enggak. Kan Tuhan mengasihi ya. Kalau mengasihi kalau gitu semua dosanya enggak dianggap dosa begitu. Kalau gitu gini aja ya, misalnya kamu punya anak ya. Terus anakmu tiba-tiba bunuh pasanganmu. Ya. Apa yang terjadi? Ah, enggak apa-apa lah. Kan aku mengasihi dia. Jadi nggak salah loh dia yang lakukan itu. Ya enggak lah. Yang betul aja. Ya, mengasihi ya tidak betul-betul secara otomatis menghilangkan menegasi sebuah definisi dosa gitu ya, nggak bisa teman-teman ya. Kamu sayang sama seseorang jadi anakmu gimana mencuri gitu, oh enggak lah, nggak apa-apa lah, kan saya sayang sama dia. Anak saya mencuri di mana, di Carrefour ya, berapa banyak yang dicuri, wah banyak Pak, 1 keranjang gitu. Dibawa semua pulang sama dia, enggak apa-apa dong, itu nggak salah dong, kan saya mencintai dia, kita juga harus mencintai dia. Wah, ya enggak lah, kalau dia nyuri kita kasih tahu, kamu itu nyuri, nggak benar kamu mencuri itu, gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi kita harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh baik-baik ya. Jangan cuma karena alasan kasih, love is love gitu ya. Cinta tidak pernah salah. Weh, mantap kali ya. Nah, novel zaman sekarang. Sekarang gini pertanyaannya, kalau cinta tidak pernah salah, nanti kalau kamu punya suami atau istri, ya, dia mencintai orang lain boleh dong, ya. Kan cinta tidak pernah salah. Jangan cemburu kamu, kan cinta tidak pernah salah. Yang betul aja. Nah, ya, makanya belajar firman Tuhan baik-baik ya. Jangan ikut meme ya, jangan ikut meme, jangan ikut Instagram ya, ikut Tuhan ya di Alkitab. Makanya jangan jadi Kristen Instagram ya, mohon Bapak Ibu sekalian. Oke, nah tugas besar manusia ya, kita dijadikan selem, teman-teman. Apa sih selem itu? Nih sekali lagi saya ingatkan ya, selem itu patung raja ya. Jadi ketika patung raja ada di suatu tempat, orang tahu siapa yang berkuasa di sana. Patung itu tidak pernah merujuk pada dirinya sendiri. Ya, dia merujuk pada gambaran yang dia wakili. Ya, misalnya patung Jokowi di Depok gitu ya. Wah, orang tahu, wah ini penguasanya adalah Bapak Jokowi gitu ya. Nah, tapi patung Jokowi itu tidak dimuliakan atas dirinya sendiri, enggak. Ya, tapi dia berharga karena apa? Karena dia mewakili Jokowi. Paham ya? Nah, kita mulia karena apa, teman-teman? Kita indah karena apa? Karena kita mewakili Tuhan. Ya, melalui kehadiran kita, ya, kita ini selemnya. Selemnya siapa? Selemnya Allah. Melalui kehadiran kita, seharusnya orang tuh merasakan kehadiran Tuhan. Dan kita merepresentasi segala sesuatu yang menjadi atribut Allah. Tapi nggak semua ya. Misalnya omnipresent ya, nggak mungkin lah kamu bisa ada di mana-mana. Atau omnipotent ya, kamu maha kuasa ya, nggak mungkin lah ya. Tapi ada beberapa atribut Allah yang memang dikomunikasikan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Contohnya apa sih? Keadilan, kasih, ya, dan semacamnya gitu ya. Tapi yang omni yang nggak jelas ya. Jelas nggak dikasih ke kita maksudnya gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, Selem ini nggak cuma ngomong tentang moralitas belaka ya, kualitas rohani belaka ya. Kalau kita lihat teks aslinya itu ada tujuan. Makanya ada kata supaya. Marilah kita menciptakan mereka supaya ya. Supaya apa? Menjadi wakil Allah dalam hubungan dengan makhluk lain tadi ya saya udah bilang ya. Nah, perintahnya apa? Ya ada di Kejadian 1 ayat 28 untuk mengelola bumi ini. Untuk menata layani bumi ini ya, mengelola dan memelihara. Sorry, saya kurang satu tuh memelihara ya. Jadi kalau mengelola doang susah tuh. Nanti jadi apa orang Kristen yang eksploitatif ya. Wah, kita pokoknya demi kepentingan manusia gali tambang di mana-mana seenakmu ya. Tapi kalau orang Greenpeace kan nggak boleh, pokoknya pakai ini nggak boleh, pakai sinar matahari aja. Emang ada duitnya? Nggak peduli saya. Terus kalau nggak pakai batu bara nanti gimana? Oh nggak peduli, pokoknya nggak bisa. Pokoknya aja ya. Jadi nggak bisa diskusi gitu ya, susah. Ya nggak bisa. Jadi itu harus seimbang. Nah sekarang pertanyaannya ya teman-teman, ketika kita mengelola dan melihara bumi ini bisa sendiri nggak? Ya. Nah, ini kita harus renungkan baik-baik. Bisa sendiri. Ya, nanti kita akan jawab sepanjang dengan ini ya, sepanjang
ini kita apa pembelajaran kita ini ya. Nah, di sini kita lihat ada mengusahakan dan memelihara ya. John Carrick itu salah satu teolog perjanjian baru yang sangat terkenal ya. Kalau nanti teman-teman mau cek namanya ya, buku-bukunya boleh diambil ya. Ya, kalau nggak ada duit, ya kalau bisa nabung lah ya deh ya. Jangan PDF drive terus, jangan BOK terus ya. Aduh ya. Sekali-kali lah investasi untuk buku-buku yang bagus gitu ya. Nah, kata kerja mengusahakan ya di Kejadian 2 ayat 15 ini menggunakan kata opda ya. Opda itu kalau bahasa Inggrisnya to serve ya. Ditemukan di seluruh Pentataukh untuk menunjukkan pelayanan manusia kepada Allah. Ya, terus yang kata memelihara ini juga digunakan untuk memelihara firman Tuhan oleh manusia. Ada banyak ayat-ayatnya ya, teman-teman ya. Jadi ketika kedua kata itu muncul bersamaan di dalam kitab Taurat gitu ya, itu mencerminkan penyembahan kepada Tuhan. Ya, worshiping God ya. Jadi kita mengerti dari bagian ini ya, kata to serve and to keep ini ya, itu betul-betul adalah bentuk ibadah kita di hadapan Tuhan. Jadi pekerjaan manusia dalam mengelola bumi ini adalah ibadah. Ya. Jadi ibadah kita kan ada dua ibadah ya, ibadah dalam arti sempit yang seperti kita lakukan sekarang begitu ya, dan ibadah di luar. Ya, di luar sana itu apa ya? Kehidupan kita. Semua yang kita lakukan. Makanya apalagi teman-teman ya, mewakili keadilan Allah, hati-hati loh. Salah satu dosa yang paling dibenci Allah ya adalah ketidakadilan. Nah, kalian itu bersyukur deh masuk ke dunia hukum di mana kalian memegang ini loh, keadilan itu. Arah keadilan itu ada di tangan kalian juga. Ya. Kalau yang mau jadi hakim yang benar, jaksa yang benar, polisi yang benar gitu ya atau apapun ya, pengacara yang benar itu kan betul-betul pilihan kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian sadar nggak ya profesi kalian itu nanti dan sekarang ini ya yang kalian lakukan, kalian belajar itu ibadah apa enggak? Percaya? Ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kalau kita lihat bahkan di inti kitab Ulangan di sini ya, to serve and to keep itu betul-betul ibadah di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan ya, bahkan kegiatan kita di kampus, di rumah, di gereja itu juga kita lakukan untuk Tuhan. Ya karena sekali lagi kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi perwakilannya Tuhan gitu loh. Ya. Nah, sekali lagi di sini ya. Tapi di Kejadian 2 ayat 18a Tuhan berfirman demikian ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja ya. Nah, ini memang kalau dalam seminar-seminar pacaran ya. Wah, kalau di PMK itu seminar pacaran rame ya. Kalau seminar kristologi nggak ada yang datang ya. Roh Kudus nggak ada yang datang ya. Itu tandanya lebih cinta diri daripada cinta Tuhan. Padahal katanya ku mau cinta Yesus selamanya. Kristologi nggak ada yang datang. Nah, iyalah, Kristennya kan tempelan aja ya. Yang penting dapat berkat dari Tuhan. Ya elah, ya jangan gitulah teman-teman ya. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh ayat ini nggak cuma ngomong tentang narasi pernikahan. Karena gini teman-teman, kan Tuhan pada awalnya menyuruh manusia untuk memelihara dan mengelola. Itu dua perintah yang harus dijalankan bareng-bareng. Ya, tapi sekarang pertanyaannya, bisa nggak mengelola dan mengelola dan memelihara bumi ini sendirian? Nggak mungkin. Makanya Tuhan setelah memberkati apa yang Tuhan katakan kepada manusia ya? Apa yang Tuhan perintahkan kepada manusia? Bertambah banyak. Ya, karena sekali lagi nggak bisa melakukannya sendiri. Nah, ini Tremper Longman 3 ya. Nah, Tremper Longman ini salah satu scholar perjanjian lama yang top ya, teman-teman ya. Di sini dia mengatakan apa? Bahkan di Eden, Tuhan mengakui kebutuhan Adam akan relasi. Tidak ada gunanya memberitahu orang yang kesepian bahwa mereka memiliki Tuhan dan hanya itu yang mereka butuhkan. Itu maksudnya gini loh. Wah, aku kesepian. Ya udah berdoa aja sama Tuhan. Lah kalau kamu tahu temanmu kesepian ya kamu datanglah temani. Ya orang Kristen kan gitu banyak kan ya. Aduh aku lapar. Ya berdoa ya supaya Tuhan kasih kamu makanan. Ya kalau kamu punya duit kamu beliin makanan lah. Nah, orang Kristen itu kebanyakan gitu ya, sok rohani tapi aksi nol gitu ya. Jangan begitu ya teman-teman ya. Terus nanti ya kamu jadi pengacara. Oh kasihan ya banyak orang. Aduh, dizolimi oleh siapa ini? Ya oleh perusahaan-perusahaan besar, tanahnya diambil sembarangan gitu ya. Cuma bisa gitu aku berdoa padahal kamu pengacara. Ya,
mau kosong lah orang Kristen zaman sekarang ini ya, banyak kan begitu. Kenapa kamu nggak mau bantu? Karena orang miskin menyusahkan, begitu ya, dalam pikiran kita. Nah itu loh harus bertobat ya teman-teman ya. Kita harus jadi orang Kristen yang terbiasa untuk apa? Untuk nggak cuma berdoa ya, tapi menjadi jawaban doa juga. Nah lanjut ya, masuk kembali ke tema kita. Dengan kata lain, komunitas itu penting. Ya, ini kata-kata dia nih ya. Bahkan jika umat manusia tidak memberontak kepada Tuhan, kita perlu menjalin relasi dengan orang lain. Untuk apa? Untuk menjalani visi Allah, mengelola dan memelihara bumi. Ya, jadi kenapa perlu komunitas? Karena mengerjakan seluruh bumi tidak mungkin sendiri, teman-teman ya. Dan dalam mengerjakan dalam persekutuan kita bisa ini loh, saling menolong satu dengan yang lain. Ya, untuk apa? Untuk menjalankan visi Allah dalam konteks masing-masing. Ya, kamu sebagai orang-orang hukum, nanti ada teman-temanmu orang-orang di bidang ekonomi ya. Mereka aduh bingung ya gimana ya bikin aturan-aturan yang tidak saling tumpang tindih begitu ya. Ya bisa konsultasi sama kamu. Ya, bagaimana menghadapi masalah hukum, bagaimana membentuk perjanjian-perjanjian korporat yang baik begitu ya, yang tidak merugikan satu dengan yang lain. Itu kan ekonomi sama hukum bersatu ya. Nah itu loh namanya, ada konteks yang saling bekerja sama di sini. Ini orang menolong. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kamu dari awal nggak ikut dalam persekutuan gitu ya, kamu nggak join dalam persekutuan, kamu nggak kenal orang-orang dari PO lain juga gitu ya, nanti di masa depan kamu sendiri. Ya, yang kamu kenal ya kamu-kamu aja gitu ya. Atau datang ibadah cuma datang aja ya, habis firman Tuhan pulang. Ya, itu orang egois tuh. Ya, banyak di gereja saya juga begitu ya. Akhirnya pas saya bawa khotbah ini pada hehe hehe. Ya, jadi habis ini ya yang pulang ini ya. Aduh, potong aja telinga kalian. Nggak ada gunanya kalian mendengar. Tapi ada juga loh yang langsung pulang ya, sudahlah. Nah, namanya juga orang bertobat kan kasih karunia Tuhan ya. Jadi kita bisa menjalankan visi Allah dalam konteks kita masing-masing, teman-teman ya. Jadi visi besarnya memang adalah untuk mengelola bumi. Tapi apa yang kita kerjakan masing-masing itu ada sendiri ya dari Tuhan ya, spesial ya untuk kita masing-masing. Tapi sekali lagi kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, nggak cuma kita doang. Nah, tapi itu sekali lagi ya, Tuhan kan kasih perintah baik sebenarnya, gampang sama manusia itu ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua boleh dimakan. Enak nggak tuh? Mantap ya kalau dibilang semua boleh dimakan. Ya, kalau di Carrefour aja ya, misalnya kalian lihat itu, aduh saya sebut merek terus ya. Ya biar adil ya, Carrefour, Giant, Hero, apalagi ya, Tip Top. Jadi saya nggak iklan ya, teman-teman ya. Saya sebut semua ya, Indomaret, Alfamart ya, Toko 212 ya. Jadi semua saya sebut. Oke. Jadi semua. Kalian bayangkan kalau kalian masuk ke supermarket dan minimarket banyak sekali buah dan kalian bilang, "Oh, boleh makan dengan bebas." Enak. Enak. Dan ini tamannya Tuhan ya. Di bumi yang begitu indah. Bayangkan. Ya, pasti banyak buahnya dan semua boleh dimakan. Yang nggak boleh makan cuma satu. Kalau kamu makan mati. Sebenarnya simpel. Gampang nggak? Gampang. Ya nggak boleh cuma satu loh. Ya, tapi kan kayak kita gitu ya. Udah kaya tetap korupsi ya. Pilihan anak Tuhan yang cakep, yang ganteng banyak, tapi yang dipilih yang nggak anak Tuhan gitu ya. Karena sukanya nonton Korea. Ya, di Korea itu kan cowoknya galak gitu ya, jahat gitu ya, tapi baik sama kamu doang. Aduh, kasih-kasihan ya. Wah, banyak yang curhat tuh ya. Jadi jangan begitu ya. Kalian harus tahu ya, kalau ada pilihan yang bagus, ambil yang bagus, jangan yang jelek gitu ya. Mentang-mentang ganteng, aduh deh, seganteng saya enggak. Jelek saya aja bisa tambah jelek kok. Gitu ya. Apalagi yang ganteng ya. Aduh, janganlah ya, benar-benar bertobatlah ya. Pilihlah yang baik ya. Kita juga kayak gitu. Pilihan karir tuh banyak yang bagus ya, tapi dipilih yang jelek. Yang penting karena apa? Karena uangnya banyak, Bang. Capek deh ya. Ini pemerkosa, saya harus bantu dia. Karena apa? Karena uangnya banyak, anak pejabat. Wah, terkutuklah kau. Nah, ini saya serius ya. Kalau kamu nanti jadi pengacara, kamu harus pilih-pilih. Ya, nggak cuma karena uang gitu ya kamu bela dia. Waduh, ini siapa pemerkosa? Terus bener merkosa, iyalah. Orang gua nafsu gitu. Terus kamu tahu begitu kamu masih bela, bodoh kamu itu ya. Pilih yang lain.
Banyak pilihan, banyak buah di luar sana. Jangan pilih buah pengetahuan baik dan jahat itu. Nggak, bukan gitu maksudnya ya. Jadi jelas kalau dimakan mati ya. Tapi apa yang terjadi? Iblis bilang ya, kamu akan menjadi seperti Allah loh. Kamu nggak akan mati gitu ya. Ada redefinisi ya dari iblis ya. Iblis itu suka meredefinisi. Dulu LGBT dosa, enggak dosa kok. Alkitab bilang nggak dosa ya. Lucu ya. Itu biasanya orang yang ngomong LGBT nggak dosa itu dipisah-pisah Alkitab itu ya. Jadi benar-benar cherry picking lah cara penggalian Alkitabnya ya. Lucu-lucu. Tapi kita nanti nggak akan ke situ deh bahasnya ya. Terlalu panjang. Nah, katanya di sini ya memilih itu tahu tentang, bukan tahu sebenarnya, tapi kata yang tepat itu sebenarnya memilih ya, karena pakai kata yada. Yada itu ada mengenal, yang kedua itu memilih. Ya, mengenal berhubungan seks itu sama. Jadi maksudnya gini, makanya di Alkitab itu mengenal Allah itu dengan seluruh keberadaan diri, nggak cuma dengan pikiran. Ya, betul-betul ada unsur keseluruhan diri. Jadi bukan bersetubuh dengan Allah, nggak salah ya. Jadi mengenal Allah itu dengan seluruh keberadaan diri, dengan hati kita, dengan tubuh kita, dengan pikiran kita semua, ya benar-benar terlibat gitu dalam mengenal Tuhan, ya. Nah kalau di bagian ini ya memilih, jadi kamu bisa pilih mana yang baik, mana yang jahat, ya. Meredefinisi, kamu bisa kayak Tuhan loh. Nah itu loh maksudnya. Akhirnya seneng ya dia. Akhirnya yang terjadi begitulah teman-teman ya. Dia melihat ya, banyak kita zaman sekarang kita melihat persekutuan itu dari sudut pandang kita aja ya. Nggak mau dari sudut pandang Tuhan. Nah, ini yang berbahaya loh. Kalau kita sudah melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita, wah udah bahaya. Ya, terus akhirnya yang terjadi apa? Redefinisi. Jadi persekutuan itu Alkitab kan menetapkan manusia memang adalah makhluk sosial ya, untuk saling menolong, saling membangun gitu ya. Tapi karena kita sudah punya redefinisi ya, kita malah memakai persekutuan itu untuk apa? Aktualisasi diri. Ya, wah karena saya jago main gitar, saya harus main gitar di persekutuan. Kalau persekutuan nggak pakai saya, bagaimana? Saya nggak mau ikut persekutuan. Wah, ya. Jadi benar-benar ini adalah tempat aktualisasi diri. Saya harus jadi song leader terus. Kalau saya nggak jadi song leader, bagaimana? Saya sakit hati. Saya nggak mau datang. Ya, pokoknya kalau nggak dipakai, kalau nggak muncul, saya nggak mau. Ya, akhirnya pergi. Pemilihan pengurus nggak terpilih jadi ketua, keluar. Ya banyak ya, kadang-kadang begitu ya di PO ya. Hati-hati ya. Kalau di PO Eva saya belum pernah dengar sih ya. Puji Tuhan ya, kayaknya Eva ini lebih suci dibanding yang lain mungkin ya. Atau munafik kita nggak tahu. Ya kalian inilah ya, bercermin sendiri. Nah, di sini apalagi setelah itu ya, eksploitasi persekutuan untuk kepuasan diri. Nah ini bahaya ya. Eksploitasi contohnya apa ya, Dek ya? Wah, kita benar-benar memanfaatkan semua. Wah, pokoknya temanya ini yang saya suka ini. Ya udah kita bawa tentang ini aja. Ya, pokoknya sebagai pengurus apa yang dia mau itu yang dijadiin bahan. Itu bahaya loh. Ya ini bahaya sekali ya. Aduh, atau datang ke persekutuan karena apa? Wah, karena Bang Hendra bilang harus cari pasangan yang cinta Tuhan, saya datang ke persekutuan untuk cari pacar. Ya, ampun. Ya, boleh lah deh ya. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Ya lagi ya, kalau kamu cari ke persekutuan untuk cari pacar, ya kamu bukan orang benar yang bisa dipilih juga. Jadi jangan pede lah ya. Atau sekedar kursus teologi, banyak juga ya. Wah saya mau datang nih, materinya bagus nih ya. Saya mau datang dengar, saya bertumbuh makin tahu ya. Habis itu pulang. Ya, seperti saya bilang tadi, yang lain mau mati kayak mau apa kayak saya nggak peduli gitu ya. Terus sedap kelihatannya ya, kita punya ekspektasi yang salah ya. Ikut persekutuan untuk apa? Untuk dapat CV yang bagus ya. Misalnya jadi pengurus gitu ya, atau bisa kehormatan, ini anak rohani gitu ya, jadi dia bisa dipilih sama orang yang rohani juga gitu ya. Sebenarnya jadi persekutuan sama dengan cari pacar, akhirnya nggak bertumbuh ya. Nah, menarik hati karena memberi pengertian. Nah ini sama ya, seperti contoh kayak apa ya, kita tertarik ikut persekutuan ya untuk banyak hal. Jadi akhirnya ya ide-ide kayak gini itu dimakan dan diberikan. Itu maksudnya kayak apa deh? Kita kadang-kadang ya, saya pernah ketemu sama kakak KTB ngajarin kayak gitu loh, nggak apa-apa loh, jadi kamu ikut persekutuan itu ya, bersyukur selain kamu dapat firman Tuhan, kamu bisa juga apa kalau kamu jadi pengurus, kamu bisa taruh itu di CV-mu, paham nggak? Jadi awalnya memang kamu bisa kenal Tuhan, tapi kamu bisa dapat ini juga loh. Jadi ada motivasi tambahan, dan anehnya itu diajarkan. Nah kemungkinan besar dia juga punya pemikiran yang salah itu.
Nah, makanya banyak orang kayak gitu ya, kenapa nggak mau jadi pengurus gitu ya? Karena sulit. Karena apa selama ini? Terus akhirnya pas, oh nggak bisa ya, iya sulit. Nggak cuma bagus loh ya untuk apa? Untuk di masa kini ya, kamu nanti di masa depan bagus loh, bisa kamu taruh di CV, itu bahaya loh. Kalau dia datang cuma untuk CV, ya saya kasih tahu ya. Nanti dia hadir cuma pas lagi pelantikan aja. Kerja tuh kagak, ya tenang aja, silakan. Saya sering ketemu yang kayak gini ya. Waduh, oke ya. Nah, ini tinggal sedikit waktu saya. Akhirnya apa? Ya jatuhlah, rusak relasi kita dengan Tuhan, dengan kejatuhan manusia apa? Ketika manusia jatuh dengan dalam dosa ya, termasuk kita ini ya. Akibatnya apa? Rusaklah relasi kita dengan Allah. Kita datang ke persekutuan bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Dan kita memanfaatkan orang lain dalam ibadah ya. Nah, akhirnya di sini juga saya tulis ya, kita jadi orang yang anti kritik. Sekali lagi, fungsi persekutuan adalah kita bisa saling mengasah. Mengasah itu ya, Dek ya. Maksudnya gimana? Kan nanti ada kerat-kerat, ada karat-karat gitu ya. Itu kan dicopot gitu loh, diasah. Jadi ada yang bagian yang terhilang gitu ya. Nah, itu kan sakit. Tapi kita jadi orang Kristen, lu jangan menghakimi saya. Yang boleh menghakimi saya cuma Tuhan. Saya paling serem kalau ada orang kayak gitu ya, langsung saya salam tangannya. Terima kasih ya. Tugas saya sudah selesai. Sekarang tugas Tuhan yang menghakimi kamu. Langsung baru sadar dia. Dihakimi Tuhan itu lebih ngeri ya. Saya lagi teman-teman, kalau Tuhan masih sayang sama kamu, Tuhan akan menegur kamu lewat orang. Tapi kalau Tuhan sudah turun tangan sendiri, wah, baca aja lewat kitab ya. Saya nggak usah. Ini dah, pasti udah ngeri deh. Ya, kalau nggak orangnya terakhir main nangis lah apa ya, terakhir mati, udah itu aja. Ya. Jadi jangan, bersyukurlah kalau ada orang mau ini kamu ya, jangan pakai Matius 7 ayat 1 itu untuk, jangan diperkosa lah ya. Matius 7 ayat 1 itu harus dilihat konteks keseluruhannya gitu. Ujung-ujungnya tau nggak? Setelah apa balok itu diambil dari mata, itu harus tetap loh mencabut selumbar dari mata saudaranya. Tandanya penghakiman itu tetap jalan, tapi yang harus dibersihkan apa motivasinya gitu ya teman-teman. Kita nggak akan lama di sini. Akhirnya ya kalau kita jadi orang yang nggak ikut apa hidup dalam persekutuan dengan benar atau tidak hidup dalam persekutuan, akhirnya kita tidak bertumbuh. Akhirnya kita bisa nggak menjalankan visi Allah yang enggak gitu loh, ya. Apalagi di PO kagak, di gereja juga kagak. Saya nggak bilang gini ya, PO ini bisa menggantikan gereja enggak, teman-teman ya. Kamu harus aktif di PO, kamu harus aktif di gereja. Bisa nggak? Bisa kok, banyak kok contohnya. Cuma kita kebanyakan nonton bioskop aja gitu ya. Kebanyakan makan di McD apa segala macam. KFC semua ya, ya itu Carl Junior ya, itu saya sebut semua ya. Ya itu loh ya, nggak boleh deh. Kebanyakan waktu kita habis untuk yang sia-sia. Tapi bisa nggak kita aktif di PO dan gereja bersamaan? Bisa, nggak masalah. Nah, dan sekali lagi lihat, ya persekutuan itu jelas berpotensi diisi oleh gandum dan lalang. Jadi kalau ada lalang-lalang ini ya sudah, ya bersyukur. Inilah realita kehidupan manusia. Nah, di situ kamu belajar untuk menginjili dia pertama. Terus kedua, kamu belajar untuk apa? Mengasihi dia. Ya. Makanya dalam persekutuan kamu jangan berharap semua orang beres lah. Kamu aja nggak beres kok. Saya juga nggak beres. Gitu ya, kita sama-sama orang nggak beres deh. Orang nggak beres disatukan Tuhan untuk diperbaiki sama-sama. Persekutuan ya dan gereja itu adalah bengkel di mana kita diperbaiki, habis itu perang lagi keluar. Paham nggak? Kayak tank nih. Dia udah di babak pelur, ditembak-tembak ya. Dia masuk ke bengkel, diperbaiki lagi, keluar lagi berperang lagi. Itu fungsinya, deh. Jadi apa? Tapi yang bahaya begini ya, jangan sampai orang yang nggak kenal Tuhan itu jadi pemimpin dalam persekutuan. Karena kalau dia jadi pemimpin dalam persekutuan, persekutuan itu nggak akan pernah mencari Tuhan. Ya fokusnya pasti kemana, ke manusia. Itu aja udah ya. Jadi akhirnya ya persekutuan itu jadi apa? Jadi topeng untuk menutup realita kebobrokan diri aja. Jadi orang banyak kan gitu ya, kalau zaman sekarang korupsi banyak-banyak supaya kasih persembahan ke gereja. Ya, di kampus nyontek, pacaran gak bener, datang ke persekutuan supaya apa? Supaya kelihatan baik gitu aja. Aduh, capek deh ya. Dan jelas Tuhan itu murka sama manusia. Kan banyak pendeta bilang, Tuhan gak pernah membenci pendosa, Tuhan membenci dosa yang enggak. Mazmur 5 ayat 5-7 Tuhan bilang gini, engkau membenci setiap orang yang berbuat jahat. Jadi Tuhan membenci pendosa kok. Dan pendosa itu dibuang ke neraka bukan perbuatannya, tapi orangnya. Nah, termasuk orang-orang yang
mempergunakan persekutuan untuk kepentingan diri, kalian berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan benci sama kalian. Ya. Tapi puji Tuhannya kita punya Allah yang baik ya. Cinta Tuhan itu unconditional. Ya, jadi walaupun dia benci, dia tetap mau loh hadir buat kamu. Ya, kalau kita kan mencintai orang karena dia baik, anak PMK, anak PO gitu ya. Aduh, udah ya gitulah ya. Hati Stephen Tong, muka Lee Min Ho gitu ya. Ya itu nggak ada, itu cuma di dongeng aja ya teman-teman ya. Nggak ada itu ya. Tapi ya gitu ya, cukup sempurna. Kita mencintai karena itu. Tapi Tuhan mencintai kita, padahal kita itu layak untuk dibenci loh. Nah jadi dia mau datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus kita. Ya. Dan itu sudah dijanjikan Tuhan kapan loh? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kalau kalian baca Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Keturunan perempuan itu siapa? Di seluruh kitab suci agama-agama hanya ada satu laki-laki yang dari keturunan perempuan tanpa perlu laki-laki, yaitu Kristus. Nah itu terjadi di mana? Di salib. Dan Kristus lahir, mati, bangkit itu untuk apa? Untuk apa? Untuk umat. Ya, persekutuan, bukan untuk pribadi yang terpisah-pisah. Sekali lagi ya, Tuhan itu menebus umatnya, bukan pribadi yang terpisah-pisah. Ya, untuk membentuk sebuah umat, sekali lagi ya, umat ya, umat ya. Jadi jangan individualis. Orang Kristen itu jangan individualis lah. Ya, yang penting saya mulu gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ayat 14 nih, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Ya, di mana Kristus adalah kepalanya. Ya, bahkan kalau kita lihat di peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu hadir untuk umat Tuhan. Paham ya? Jadi nggak ada tuh karunia Roh Kudus untuk memberkati dirinya sendiri ya. Dia dapat pesan dari surga yang ngerti cuma dia sendiri. Harus ngerti ya, ketika Paulus itu ngomong tentang sebuah kebenaran sama nyindir. Kan dia bilang gini ya, kamu berbicara yang tahu itu cuma Tuhan, sama yang tahu cuma kamu sama Tuhan. Ya, itu mau nyindir loh, Dek. Kamu mau blabbering kayak, ya kamu mau bohong ya, itu cuma tahu Tuhan sama kamu. Padahal sekali lagi, karunia Roh Kudus untuk memberkati orang ya, diberkati untuk menjadi berkat itu dari perjanjian lama udah begitu. Jadi ketika Paulus ngomong, kalau kamu punya pesan, tapi pesan yang cuma tahu kamu doang, itu nggak jadi berkat. Makanya Tuhan kan dia bilang lebih baik saya bisa bicara dengan ribuan 5 kata yang bisa dibahas, dimengerti orang. Nah gitu deh. Jadi kita nggak bisa loh jadi orang Kristen yang bertumbuh sendiri, itu nggak bisa. Karena dari awal kita diciptakan sebagai umat, ya, ditebus juga sebagai umat. Jadi narasi Tuhan nggak berubah. Ya. Nah, makanya di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ada pesan seperti ini, bagus sekali ya. Marilah kita saling memperhatikan dan kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik ya. Kalau dalam ESV-nya bagus loh, to meet together ya. Nah, bertemu bersama-sama ya. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari bertemu bersama-sama begitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kita bertemu bersama-sama sebagai sebuah kebiasaan, karena itu loh yang bisa menolong kita bertumbuh ya teman-teman ya. Nah, bahkan kalau kita baca nih Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, ini sarana untuk mempertajam diri ya. Jadi menganjurkan kita sarana untuk mempertajam diri. Maksud saya ya, secara singkat saya mau ngomong begini. Kalau kamu mau tahu tempat di mana kamu bisa bertumbuh bersama-sama ya datang sama orang persekutuan, ya bersama-sama ikut KTB gitu loh ya. Jangan kamu nanti udah masalah banyak segala macam, aduh kering banget hidupku ya. Ya udah ikut gereja ya, terlibat dalam gereja, terlibat dalam persekutuan, masuk KTB. Nggak mau dikasih kayak gini. Aku pusing, makanya minum Panadol. Nggak mau Yang kayak gini ngeyel deh ya. Yang ini suruh mandi lumpur aja ya. Jadi sekali lagi, kalau mau bertumbuh dikasih tahu loh. Ya, sarananya apa? Persekutuan. Ya, KTB. Ya, ikut gereja. Makanya kalau kalian persekutuan juga jangan bikin acara hari Minggu lah. Biar orang bisa bergereja gitu ya. Maksudnya biar sama-sama bisa. Jangan, Bang, ada nih kita persiapan ini pengurus gitu ya. Kapan? Hari Minggu. Hah? Jam berapa? Jam 10. Nggak bisa lah. Saya orang tugas di gereja. Tuh, gitu aja harusnya pengurusnya sadar tuh ya. Nah, nggak di EVA ya, di tempat lain.
Ya. Jadi untuk mengarahkan kita ya, sekali lagi teman-teman, kalau kamu mau curhat pun curhatlah sama teman persekutuan. Itu pun harus lihat yang nggak punya kecenderungan dosa ember mulutnya gitu ya. Harus pilih-pilih juga gitu ya. Tapi lebih baik kamu curhat ke anak Tuhan. Karena dia akan memberikan nasihat yang mengarahkan kamu kepada Tuhan. Besi menajamkan besi. Ya, kalau kamu curhat ke orang yang nggak kenal Tuhan di luar persekutuan udah susah. Ya, cara pandangnya udah susah ya. Nah, ini penutup kita ya. Kehadiran orang lain itu penting layaknya cermin ya. Kita tidak akan tahu jerawat di muka kita kalau kita nggak pakai cermin ya. Jadi kehadiran orang lain penting untuk memberikan sudut pandang yang jelas di titik buta kita. Ya, kadang-kadang kita punya titik buta deh dan kita butuh orang lain untuk menyadarkan kita, kamu salah loh. Nah, makanya perlu hati yang luas, pikiran yang terbuka untuk mau dikoreksi. Dan itu bisa kita dapat di mana? Koreksi yang benar, koreksi yang sejati itu di persekutuan deh. Makanya ikutlah persekutuan, ya. Dan sekali lagi ini adalah komunitas yang dicintai oleh Tuhan, yang dikuduskan orang-orang ya. Lihat loh, ngomongnya orang-orang. Ini tandanya banyak deh. Kumpulan orang. Pilihan ya, sekali lagi pilihan Allah, yang dipilih Allah, dikuduskan dan dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Nah, di dalamnya kan banyak ya, kita semua masih bergumul lah dengan dosa-dosa kita. Makanya kalau ada yang menyakiti kamu, sabar, ampuni satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu juga. Jadi komunitas yang dikuduskan dan dicintai Allah ya, ini adalah cara yang dipakai Tuhan untuk menguduskan kita loh. Ya karena kita sama-sama dikuduskan bersama-sama dengan yang lain. Jadi kalau kamu merasa kering ya ikut persekutuan gitu ya, ikut KTB gitu ya, sama-sama cari Tuhan. Ya, harus membuka dirimu untuk sharing ya. Kita jangan jadi jagoan-jagoan ya, triumfalis gitu ya. Istilah orang-orang reform untuk menegur para apa sih orang-orang yang selalu merasa oh ya pokoknya persekutuan itu harus isinya orang yang jago khotbah, orang yang ini yang puasanya wala enggak itu triumfalis deh. Enggak, orang Kristen enggak gitu. Ya. Kristus membangun kerajaannya dari orang-orang yang rapuh, orang-orang yang berdosa, yang dipakai oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang dikuduskan, disucikan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, dan sekali lagi teman-teman ya, di dalam persekutuan kita bisa saling mengasihi. Dan mengasihi Allah, mengasihi sama itu tidak boleh dipisah sama sekali. Kamu nggak bisa bilang aku mengasihi Allah, tapi kamu nggak mengasihi orang-orang dalam persekutuan ya. Karena apa? Karena manusia. Yang lain sama seperti kita. Kita semua gambaran rupa Allah. Dan kita bisa mengasihi itu di mana? Di dalam persekutuan. Ya, teman-teman ya, mari. Bagi teman-teman yang selama ini masih malas-malasan, angot-angot gitu ya, ikut persekutuan, ayo semangat ikut persekutuan. Bagi kamu yang sudah ikut persekutuan dengan rajin ya, kalau kamu lihat ada temanmu yang nggak ikut persekutuan, kalau kamu tahu ini penting, deh, kamu ajak mereka. Jangan jadi orang egois. Yang penting saya udah ikut persekutuan, saya ikut persekutuan doa nggak apa-apa. Ya, saya bertemu dengan orang-orang yang sekecil ini aja, enggak lah. Kalau kamu memang cinta Tuhan dan kamu sayang sama mereka, kamu peduli sama mereka, kamu ajak mereka ikut persekutuan supaya sama-sama bertumbuh. Ya, jangan jadi orang Kristen yang egois. Kamu nggak dipanggil untuk bertumbuh sendiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami atas pentingnya persekutuan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami menjadi orang-orang Kristen yang egois, yang cuma mau bertumbuh sendiri Tuhan, yang cuma mau tahu sendiri saja. Kami tidak peduli pada orang lain, kami tidak peduli pada sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi kumpulan orang Kristen yang sungguh-sungguh ditebus oleh Tuhan, yang sama-sama saling mengasihi, yang saling peduli Tuhan, yang mau diingatkan, yang mau ditegur, menjadi generasi yang sungguh-sungguh mau terbuka untuk dikuduskan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, dan kiranya kami melihat persekutuan dengan cara pandang Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh menjalankan persekutuan ini sesuai dengan definisi yang sudah Tuhan berikan di dalam Alkitab. Bantu kami Tuhan, pimpin kami. Engkau tahu Tuhan, kami begitu banyak kelemahan. Engkau tahu kami begitu banyak pergumulan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Agar hidup kami Tuhan, yang cuma satu kali ini, sungguh bisa Tuhan pakai untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Tuhan berbelas kasihan memakai hidup kami. Agar hidup kami, masa muda kami yang cuma satu kali ini Tuhan, bisa kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan terbaik. Kami tidak mau Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami ketika nanti kami sudah sakit-sakitan. Tetapi saat ini Tuhan, ketika kami masih bisa melakukan banyak hal, kami mau persembahkan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami serahkan hidup kami, persekutuan kami,
Jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menopang dan mempertumbuhkan kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan bagi MC. Terima kasih Bang Hendra atas firman yang telah disampaikan. Aku sangat menyadari bahwa sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk memiliki persekutuan, khususnya kita sebagai mahasiswa di tengah perkuliahan ini. Karena ketika kita berada dalam persekutuan yang bertumbuh dalam Tuhan, itu akan sangat menolong dan membangun pertumbuhan rohani kita. Salah satu hal yang paling aku syukuri ketika aku berkuliah di FAU ini adalah aku memiliki wadah persekutuan dan pelayanan, yaitu PWFAUI, di mana aku bisa bertemu dengan saudara seiman yang sangat menolongku dalam pertumbuhan rohani, di mana aku juga bisa berbagi suka, duka bersama, saling menopang satu sama lain, dan akhirnya bertumbuh dalam kasih. Meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi, bertumbuh dalam kasih, dan sambil memberikan persembahan. Kiana, maaf, belum di-share sound Kiana. Suaranya nggak terdengar. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu sebelum hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui bijanya. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Lei. Kepada Lei aku persilahkan. Abang Badan Hikmat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di PJ kali ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami di Jakarta yang sedang siaga banjir. Tuhan, kiranya Engkau melindungi dan menolong saudara-saudara kami agar apapun yang terjadi mereka selalu dalam perlindungan-Mu sajalah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di Sukabumi, NTT, dan Nias yang terkena musibah gempa. Tuhan, tolong kuatkan dan pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di Wadas yang mengalami represivitas aparat. Tuhan tolong sertai mereka dan lindungi mereka. Tuhan juga tolong agar sekiranya masalah ini dapat segera tuntas dan semoga dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada warga. Tuhan, kami juga mohon berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami dalam membuat regulasi terkait pandemi ini.
Tuhan tolong biarlah seluruh regulasi ini dapat dibuat dengan baik dan cermat, serta dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gathering kakak besok sore. Tuhan tolong berkati agar kiranya dapat berjalan dengan baik dan mempererat kami satu dengan yang lain. Terpujilah namamu Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Lei. Selanjutnya, teman-teman, Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-temuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kiranya kita sebagai satu keluarga dalam Kristus mau berkomitmen untuk terus saling membangun dalam pengenalan akan firman Tuhan melalui sebuah persekutuan PFAU ini. Dan kiranya persekutuan yang kita miliki dapat semakin mempermuliakan nama Tuhan. Mari bernyanyi, kita satu keluarga dalam Kristus. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kepada Bang Henry, aku persilakan untuk menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung, kami bersyukur untuk Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir. Kiranya setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi sungguh bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, dan kami diubahkan oleh Tuhan semakin serupa dengan Kristus, dan sungguh-sungguh Tuhan bertumbuh dalam persekutuan, semakin mencintai saudara kami, semakin peduli, dan kami sungguh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang bebal, kami tidak menjadi orang-orang yang cuma mendengarkan firman Tuhan tetapi menolaknya, tetapi sungguh-sungguh Tuhan, merespon setiap firman Tuhan yang kami dengar di dalam setiap persekutuan yang ada, dengan penuh hati yang taat, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan hati yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk persembahan yang Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kami untuk memberikannya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini Tuhan. Begitu sedikit jika dibandingkan dengan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Tetapi kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menerima persembahan kami ini. Agar sungguh dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan melalui POFAU ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menerima diri kami, tubuh kami. Tolonglah kami Tuhan. Agar kehidupan kami, tubuh kami, pikiran kami,
sungguh-sungguh bisa kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kami mohon kiranya Tuhan pimpin kami dalam sehari ini, agar apapun yang kami lakukan setelah ibadah ini Tuhan, sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu teduh. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk Bang Hendra dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah datang ibadah hari ini. Aku mengucapkan selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya aku kembalikan kepada pengurus. Shalom, selamat siang bagi Abang Mbak dan teman-teman semua yang dapat mengikuti PJ pada hari ini. Jadi untuk pelayan hari ini ada pembicara yaitu Bang Hendra, ada MC Mbak Vina dari Angkatan 2019, ada singers Mbak Jane dari Angkatan 2019, ada pemusik Mbak Yen atau Mbak Yulita dari Angkatan 2019, ada pendosya, ada Leilani dari Angkatan 2020, dan Asher Arnita dari Angkatan 2021. Bagi Abang Mbak dan teman-teman yang ingin mengucapkan terima kasih kepada pelayan hari ini, boleh melalui Zoom chat atau memberikan reaction. Kesempatan kali ini juga ada yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini, yaitu ada Mbak Nadine Valenia, Angkatan 2019, ada Valentin Daniela dari Angkatan 2020, ada Martin Binar Ebenezer Angkatan 2020, dan Bang Reynold Ronaldo dari Angkatan 18. Bisa selamat ulang tahun Abang Mbak dan teman-teman semua. Yang belum memberikan persembahan tadi pada saat ibadah, bisa memberikan persembahan pada saat ini, bisa langsung scan barcode OVO atau BCA yang ada, ataupun yang ada sudah di-share di kolom Zoom chat. Bagi Abang Mbak dan teman-teman yang ingin didoakan, dapat menulis pokok doanya di link berikut, yaitu bit.ly form doa online PJPO FHUI 2022, atau linknya udah di-share di Zoom chat. Ya, bagi Abang Mbak dan teman-teman yang belum tahu, follow sosial media PO FHUI di Instagram PO FHUI, di line @412TNSTI, Twitter PO_FHUI, dan Facebook Persekutuan Oikumene FHUI. Ini juga ada beberapa informasi dari pengurus PO FHUI 2022. Bagi Abang Mbak dan teman-teman yang belum mengisi data jemaat di Google Form, dapat bisa langsung mengisinya dengan men-scan barcode yang sudah ada di share screen sekarang ini. Jangan lupa untuk diisi ya Abang Mbak dan teman-teman semua. Dan terakhir ada informasi dari Perdo UI, ada mengenai doa dan kedaulatan Allah yang akan dilaksanakan pada Rabu 23 Februari 2022 jam 19 WIB sampai selesai di bit.ly Zoom PO UI. Itu saja, selamat hari Jumat Abang Mbak dan teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yay, happy Friday semuanya. Thank you, Jun Pejarini. Selamat hari Jumat. Jangan live dulu dong, foto dulu kita. Telat. Selamat hari Jumat teman-teman. Selamat hari Jumat semua. Itu yang ada aja dulu, yang ada dulu. Yang ada dong. Yang ada boleh nyalain kamera dong. Ada Kenny, ada Theo, bisa nyalain kamera nggak? Biar kita foto bareng-bareng. Ada Beatrice, ada Timothy. Oh, pada reaction semua nih. Nggak ada yang mau nyalain kamera nih. Oke. Bagus, kan kelihatan tuh wajahnya. Tiduran kali. Sangat indah khotbahnya. Ayo aku screenshot ya teman-teman. Ada yang mau nyalain lagi nggak kameranya? Oke. Nih Kenny, Jessica, Tessa, Regina. on cam lu Tessa. Ayo biasa pada eksis juga nih. Oke, aku screenshot aja ya langsung. 1. Tuh. Ini Andres jangan ngecap dong. Jadi jelek gitu. 1, aku SS ya. 1, 2, 3. Oke, lagi boleh yang gayanya agak heboh mungkin.
1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Selamat hari Jumat, teman-teman. Hari Jumat guys, bye-bye.